Orang yang berbisnis dengan passion, dia lebih menikmati, lebih enjoy daripada dipaksakan harus jadi karyawan. Dia nggak bisa di bawah tekanan, waktunya nggak bisa bebas. Jadi orang yang berbisnis dengan passion, dia akan mengalir dan lebih enjoy. Jadi bagi teman-teman, kalau berbisnis dengan passion ya, dia akan berjuang dan menikmati perjuangannya. Oke, yang kedua adalah hobi. Jadi teman-teman, sebagian besar ada juga pebisnis atau yang berwirausaha itu dengan hobi. Contohnya ya, misalnya dia hobi memelihara atau suka melihara ikan. Jadi dengan memelihara ikan, mengembangbiakannya, memeliharanya, dan bisa panen, itu salah satu adalah hobi berbisnis hobi. Jadi bisnis itu banyak ya, bisa dengan produksi, bisa dengan distribusi, bisa yang lainnya. Ya, salah satunya itu dengan hobi. Apakah dia bisa hobi berbicara, bisa dia berbisnis dengan seminar sebagai pembicara, atau bisnis dengan bertanam, dia bisa dengan hobi bertanam, dia bisa berbisnis dengan menanam. Ya contohnya ya sekarang lagi tren hidroponik, dia bisa jadikan itu sebagai bisnis, dan itu banyak bisnis turunannya ya. Jadi bukan sebatas menanam, dia bisa mempelajari untuk merangkai hidroponiknya, jasa merangkai hidroponik, lalu menjual hasil panen dari tanaman hidroponik. Jadi banyak bisnis yang bisa tercipta dari hobi. Oke, ini tuntutan keadaan. Ini pada umumnya adalah tidak ada pilihan. Jadi misalnya seorang karyawan yang sudah berumur, di atas umur produktif, ini sudah tuntutan keadaan. Dia nggak bisa melamar kerja lagi, atau memiliki skill yang kurang. Ya salah satunya terakhir adalah pilihannya adalah berbisnis. Di situ adalah tuntutan keadaan. Tapi jangan berkecil hati. Untuk tuntutan keadaan itu bisa belajar. Jadi banyak jalan sukses, tidak harus pilihan yang lain. Jadi berbisnis dengan tuntutan keadaan tidak tutup kemungkinan bisa sukses juga dengan konsisten, dengan berjuang, dengan rajin belajar. Ya, melanjutkan warisan. Ini yang paling enak ya. Jadi bisnis yang sudah dibentuk ya, tinggal melanjutkan. Tapi jangan terlena dulu ya. Banyak juga bisnis-bisnis yang dari warisan ya, generasi keduanya, generasi ketiganya bisnisnya hancur. Jadi untuk ini harus berbanyak belajar ilmu bisnis. Belajar dari pengalaman yang berpengalaman. Karena bisnis itu bukan bersandar dari bisnisnya aja, yaitu dari pengelolaan dari pengelolaannya, manajernya, atau dari ownernya, karakter ownernya. Jadi bisnis itu bukan semata-mata bisnisnya bisa jalan, dan tergantung besar terhadap leadershipnya. Ya, oke. Nah, ini terakhir adalah kenapa harus berbisnis, yaitu dengan membantu orang lain. Sementara bisnis itu tercipta adalah untuk membantu orang lain. Ya. Kalau semakin besar keinginan untuk bantu orang lain, maka akan tercipta ide-ide bisnis, peluang bisnis. Karena salah satu bisnis itu pengertiannya adalah membantu memecahkan masalah orang lain yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi bagi teman-teman, bagi yang karyawan maupun profesi yang lain, itu bisa sambil berbisnis. Dengan niat membantu orang lain, maka akan tercipta ide-ide bisnis yang bisa diciptakan dan bisa dicoba, dan kalau misalnya sudah berjalan bisa diseriusin. Jadi bagi teman-teman, ini adalah melatar belakangi pilihan kenapa sebagian besar orang memilih berbisnis. Ya, jadi berbisnis itu tidak harus, ya bisa juga karyawan sambil berbisnis, dan tidak harus yang dibatasi oleh umur. Siapa aja bisa berbisnis, siapa aja yang bisa berbisnis tanpa harus
punya modal yang besar. Jadi salah satunya ini adalah, apalagi teman-teman ada yang dengan passionnya suka yang berbisnis, maka tekunilah passionnya. Terus kena hobi, ya, dengan hobinya dia menikmati, maka lebih enjoy. Jadi selain menyalurkan hobinya, dia bisa mendapatkan uang dari hobinya. Tuntutan keadaan, ya. Jadi tuntut keadaan biasanya motivasinya lebih kuat, ya, apalagi ada tanggung jawab keluarga di belakangnya yang harus dia penuhi. Jadi bisnis itu harus berjuang, ya, dan banyak belajar. Ya, melanjutkan